Ya lain kali kalau milih yang bener. Iya. Kalau menyesal ya sudah menyesal lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Anies dan Ustadz yang kami hormati, perkenalkan saya Dila dari Bantul. Di sini saya mencoba netral ya Pak, karena saya merasa banget kalau ekonomi dan segala hal ini tuh sangat membebani kehidupan di zaman sekarang. Sebenarnya kalau kita flashback 10 tahun yang lalu atau kembali ke 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu kehidupan tuh memang baik-baik, sangat baik. Dari perluasan tol, semua ketika saya mudik perjalanan jadi lebih enak kayak gitu. Tapi kenapa setelah pemilu kemarin, setelah hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tapi bahasa Jawanya jor-joran, sembako, apapun itu yang dipromosikan untuk memenangkan yang seharusnya tidak boleh diizinkan, yang seharusnya tidak diizinkan, dan dipilih oleh rakyat, dan kita nggak tahu itu kebenarannya benar atau tidak. Karena sebelumnya saya senang ya, karena sebelumnya itu memang sangat bagus, tapi semakin kesini semakin sangat menurun. Jadi saya sangat kecewa gitu sama pemerintahan sekarang tuh, berita semua sangat buruk, dan saya melihat lagi ke depan itu kok banyak sekali yang sudah AI apa itu AI ya. Dan saya pribadi juga melihat di TikTok wakil presiden kita itu juga sudah mempromosikan ke sekolah-sekolah untuk merawat diri, kecantikan kayak gitu. Kenapa enggak akhlaknya, imannya yang diperkuat kayak gitu? Kayak saya itu kayak ngerasa sedih banget. Kenapa ya kok jadi menurun kayak gini gitu? Kenapa ya kita itu kayak, kenapa duniawi terus gitu sekarang itu? Kenapa enggak malah agamanya kita, ekonominya kita, semua yang dari bawah itu kita angkat gitu loh Pak, sama-sama gitu. Ya saya sebenarnya dari keluarga yang mampu, orang tua saya nggak kesusahan, tapi saya melihat di bawah itu banyak yang ngemis, banyak yang minta-minta, itu kayak rasanya ya Allah sakit sekali gitu Pak. Ya Pak, minta tolong untuk dibukakan mata kita semua untuk kalau agama itu nomor 1, dan kalau bisa sholat dan ngaji itu nomor 1 gitu Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Oke, silakan langsung dialog, Mas Anies. Silakan yang mau bertanya. Teman-teman yang bawa mikrofon sudah siap mengedarkan? Sudah siap ya? Yang depan dulu. Syaratnya gampang. Pertanyaan tidak boleh panjang-panjang. 1 pertanyaan karena kita dibagi sama yang lain. Sepakat ya? Intronya jangan panjang-panjang. Silakan. Sebutkan nama, dari mana. Sabar. Kok sudah Enggak. Oh. Berdiri atau? Berdiri dong. Baik. Ya. Baik, perkenalkan saya Rafif dari UNY jurusan Psikologi. Pak Anies, saya selalu mengikuti dialog Anda dan menemukan Anda membahas seputar demokrasi, meritokrasi, dan juga keadilan. Saya ingin bertanya mengenai demokrasi. Melihat situasi saya saat ini, Rafif, Pak, ya, saya teringat perkataan dari Tan Malaka bahwa demokrasi hanya tirai bagi kapitalisme, di mana ekonomi yang tidak dikuasai rakyat, demokrasi hanyalah ilusi belaka. Dan ini terjadi di Pilpres maupun keadaan kita saat ini, di mana mahasiswa saat ini sedang memperjuangkan, kemudian di sisi lain ada buzzer yang digunakan elit dengan membuat narasi politik untuk memanipulasi opini publik. Pertanyaan saya Pak Anies, mengingat hal ini tidak lepas dari ketimpangan pendidikan, bagaimana pandangan Anda mengenai relevansi demokrasi di Indonesia saat ini yang cenderung bersifat prosedural dan elektoral saja? Apakah sebenarnya negara tidak mampu menjalankan demokrasi dengan baik, ataukah rakyat Indonesia yang belum siap dengan sistem demokrasi? Dan bagaimana yang bisa sebagai mahasiswa
persiapkan mulai dari saat ini untuk kemudian membentuk demokrasi yang lebih partisipatif dan substansial. Terima kasih. Makasih Afif. Langsung dijawab Mas Anies. Bu, spesial lo dijawabnya dua orang nih. Bung Karno tanggal 15 Mei tahun 45 mengatakan, kita tidak hendak mendirikan negara nasional modern dengan demokrasi liberal. Demokrasi etung piting. Satu orang, satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, hanyalah para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita nanti hanya akan bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ianya akan menjadi kacung-kacung dari para kapitalis itu. Pidato ini di Sanyo Kaikin, ya. Sanyo Kaikin itu DPR-nya zaman pendudukan Jepang. Maka kemudian direspon oleh Ajengan Sanusi, tokoh PUII, Persatuan Umat Islam Indonesia. Kalau begitu demokrasi kita seperti zaman Umar bin Khattab, Abdul Hali wal Aqadi. Maka muncullah rumusan yang diajukan oleh Abdul Qahar Muzakir dan disempurnakan oleh Bagus Hadikusumo, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah demokrasi yang paling cocok untuk Indonesia. Ya, jadi kalau kita keluar dari gagasan para pendiri negara, maka partai politik seperti sekarang ini dikuasai oleh para pemilik modal. Tokoh kita hanya bekerja sebagai buruh politik. Jadi ada buruh presiden, presiden itu hanya buruh, menterinya buruh, anggota dewannya buruh. Maka undang-undang yang dihasilkan adalah pesanan para pemilik modal. Itu yang terjadi ketika kita lupa kepada gagasan para pendiri negara. Ya. Jadi yang mimpin partai itu kalau tidak sesuai dengan kehendak pemilik modal akan disingkirkan melalui kongres atau munaslup yang dibiayai pemilik modal. Pendiri partai kayak Pak Amin Rais itu, yang punya modal panggil Zulkifli Hasan, Jul, kalau mau nyingkirkan Amin Rais butuh biaya berapa? Dikasih oleh para pemilik modal. Adakan kongres di Bali, Pak Amin tidak bisa masuk. Sehingga pendiri PAN terdepak dari PAN. Gus Dur didepak dari PKB. Erlangga Hartarto digergaji oleh tukang kayu dari Solo. Diganti oleh orang yang bahlul itu. Terima kasih. Ngeri-ngeri sedap nih. Penutupnya itu loh tadi. Ini di sini pada dokter belum ini? Belum. Ya nanti ngajuin dokter ya. Tapi yang serius nanti, jangan 1 tahun selesai.
Serius. Tadi apa pertanyaannya? Demokrasi. Meneruskan yang disampaikan Ustaz Jazir tadi. Jadi ilmu tentang perpolitikan kita itu mengalami transformasi di era 70-an, 80-an. Sebelumnya itu disebut, ini bahasa teknisnya, namanya strukturalis, institusionalis, yang bicara tentang struktur. Ini generasi 60-an ke belakang. Yang 70-an ke depan itu menyebutnya dengan nama strukturalis baru atau institusionalis baru. Apa itu? Bagaimana sebuah sistem politik itu dibuat aturan mainnya sehingga pelaku di dalam politik mengejar kepentingan dirinya dengan cara memberikan manfaat pada orang banyak. Disitulah kemudian aturan main. Nah, ilmu tentang ini mengalami perkembangan luar biasa. Nah, jadi cara menaklukkan itu paling mudah, paling kelihatan tuh ini, Zazir, apa? Kalau lihat bangunan. Bangunan itu dirancang untuk membentuk perilaku. Orang itu bisa dikendalikan lewat desain bangunan. Pernah nggak datang ke mall, kepengen ke toko di sini, tapi jalannya harus ke sana dulu? Betul nggak? Padahal pengen ke sini, harus ke sana dulu, baru ke sana. Nah, aturan main di dalam perpolitikan kita banyak yang tidak dirancang untuk menaklukkan perilaku. Yang penting bikin aturan, tapi perilakunya apa tidak dipikirkan. Misalnya kita lakukan desentralisasi. Harapannya dengan ada desentralisasi otomatis maka pemerintah daerah responsif. Belum tentu. DPR begitu dipilih langsung oleh rakyat, apakah kemudian jadi peduli sama kepentingan rakyat? Belum tentu. Saya beri contoh. Salah satu sebab adalah, ini aturan main nih, tidak ada aturan yang mengharuskan voting di DPR diumumkan kepada pemilihnya. Tidak ada. Jadi kalau misalnya Mas Faiz anggota DPR, saya konstituennya, saya tanya, Mas Faiz, selama 2 tahun Mas Faiz setuju pada undang-undang apa saja, tidak setuju pada undang-undang apa saja? Tidak bisa jawab. Banyak sekali aturan main kita yang tidak diatur detail sehingga membuat proses politik kita itu menjadi mudah dikendalikan. Apalagi tambahan nih, tidak ada pengaturan soal pendanaan. Nah ini yang tadi diceritakan sama Ustaz Jazir, tidak ada. Ini Indonesia ini salah satu negara mempraktekkan katanya demokrasi, tapi keuangan partai, pembiayaan politik, pembiayaan kampanye tidak diatur sama sekali. Tapi ini mau diatur juga repot. Kenapa? Ketika mau dibiayai oleh negara, rakyat protes. Awang sudah korupsi, masa dibiayai? Di sisi lain, yang di partai politik bilang, wah saya nggak mau dibiayai, karena kalau dibiayai akan diperiksa sama BPK. Ini membuat sampai dengan sekarang kita tidak pernah mengatur. Lawang masjid aja ada laporan keuangannya kok. Haruskah partai punya laporan keuangan yang dilaporkan pada publik? Harusnya ada. Pembiayaan kampanye, pembiayaan partai, pembiayaan semua aktivitas. Nah, jadi Mas Afif, PR kita meneruskan tadi, banyak sekali aturan main yang tidak dibuat. Karena tidak dibuat, maka menjadi ruang kosong. Ruang kosong dimanfaatkan. Ini menurut saya PR terbesar kita. Tapi soal demokrasi sendiri, definisinya tuh banyak sekali Mas Afif. Lebih dari 560 definisi. Jadi ketika jenengan bilang demokrasi, belum tentu sama dengan saya pahami. Oke, itu sebabnya kenapa samakan dulu nih, apa menyelesaikan persoalan-persoalan publik
dengan cara damai, dengan menggunakan institusi, itu bisa disebut demokrasi. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang melalui one man one vote, ada yang melalui musyawarah. Dan yang mempraktekkan ini pertama kali sebenarnya, mempraktekkan musyawarah menentukan pemimpin, itu ketika Rasulullah SAW wafat. Kemudian ada musyawarah menentukan khalifah. Siapa yang terpilih? Abu Bakar. Kita jangan membayangkan hari ini, kita bayangkan era itu. Di era itu seorang menjadi pemimpin kalau menang perang, kalau angkat senjata bertempur, bukan lewat musyawarah. Karena itu kita bisa bilang di era Madinah waktu itu dipraktekkan sebuah musyawarah yang hari ini kita gunakan istilah demo. Waktu itu nggak pakai istilah demokrasi. Tapi waktu itu pimpinan. Bayangkan berapa tahun itu? Selama 29 tahun 4 khalifah, 29 tahun itu di bawah prinsip-prinsip musyawarah yang di masa itu barang aneh. Tidak ada pemimpin dipilih melalui musyawarah, pakai garis darah atau pakai menang perang, pakai kekerasan. Ini sebuah periode yang luar biasa. Dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Itulah masa yang kita bisa rujuk sebagai satu periode keemasan kepemimpinan. Sayang sesudah itu kemudian kita kembali kepada sistem turunan. Kembali pada sistem turunan. Sebelumnya tidak. Dan inilah periode yang harus kita pelajari bersama. Nah, hari ini terjemahannya beda-beda. Gitu ya, Bang Afif ya. Termasuk periodenya Umar bin Abdul Aziz ya. Semua. Nah, ini salah satu contoh. Umar bin Abdul Aziz itu salah contoh. Seorang khalifah yang dikenang sampai sekarang. 14 abad kemudian kita masih sebut Umar bin Abdul Aziz. Hanya 3 tahun memimpin. Itu dia. Umar bin Abdul Aziz diingat 14 abad, padahal hanya menjabat selama hampir 3 tahun. Tidak sampai 3 tahun. Jadi dia tidak butuh 2 periode, dia tidak butuh 3 periode, nggak butuh. Karena dia tahu bukan masa jabatan yang menentukan, tapi perbuatan kepemimpinan yang membuat dia dikenang sepanjang perjalanan manusia. Dan dikenangnya bukan karena barang yang ditinggalkan. Ada bangunan yang ditinggalkan? Ada. Jembatan? Enggak. Wis nyebutnya tol itu loh. Zaman itu belum ada. Cepet tol banget kalau begitu ya. Oke. Ya. Nah, itu contoh bagaimana kepemimpinan itu bisa dikenang sepanjang masa. Mudah-mudahan kita akan dapat lagi seperti Umar bin Abdul Aziz nantinya. Oke, satu tadi, sorry, yang kaos ungu dari sahabat Tuli ya. Iya, sebentar. Sabar Pak, sabar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Diki. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk Pak Anies. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan pendidikan inklusif nih Pak, gitu. Kalau kita lihat di Indonesia tuh masih kurang inklusif secara pendidikan, apalagi terkhusus bagi kami kebutuhan juru bahasa isyarat bagi teman-teman tuli itu masih banyak harusnya. Tapi ternyata pendidikan inklusif yang dibangun itu hanya sekedar nama gitu, untuk mereka bisa menerima disabilitas tanpa aksesibilitasnya. Nah, jadi kayak nama tapi tetap ada hambatannya aja bagi kami untuk bisa mengakses pendidikan gitu.
Nah, dan saya ingin tahu gitu kan dari pengalaman Pak Anies gitu, bagaimana sih gitu kami bisa membangun kualitas pendidikan yang baik, terkhusus juga adanya juru bahasa isyarat bagi akses bagi kami ataupun teman-teman disabilitas lainnya, misalnya teman-teman disabilitas mental, intelektual dan lainnya. Karena kami lihat sampai sekarang hanya sekedar nama untuk pendidikan inklusif, tapi tidak ada betul-betul kemajuan, malah kemunduran bagi saya gitu, saya lihatnya gitu ya. Oke. Mungkin tadi kan Pak Anies bisa jadi nanti akan jadi calon presiden selanjutnya gitu ya. Nah, kira-kira apa nih Pak yang bisa diberikan gitu terkait dengan pendidikan inklusif itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Anies langsung dijawab. Diki ya, betul. Siapa namanya tadi? Diki. Diki ya. Oke, bantu untuk menerjemahkan ya. Terima kasih Diki. Jadi di masyarakat kita ada kelompok yang membutuhkan perhatian ekstra dan perlindungan ekstra. Siapa itu? Ada 4 kelompok. Ini harus dapat perhatian ekstra. Kalau mereka dapat perhatian ekstra, yang lain aman. Ya, 1, penyandang disabilitas. 2, anak-anak. 3, lansia. 4, perempuan, wabil khusus ibu hamil. 4 ini. Bila 4 ini diberikan perhatian serius, sisanya insya Allah aman. Nah, seringkali kita tidak menganggap 4 ini sebagai kelompok penting untuk dapat prioritas. Begitu negara mengatakan 4 ini prioritas, maka terjemahan ke bawahnya adalah 1, soal penterjemah bahasa isyarat, soal pendidikan untuk penyandang, bukan sekolahnya, aksesnya. Terus sekalian kita bikin sekolah, nih misalnya tinggalnya di sekitar Jogokarian, tapi bikin sekolah disabilitasnya dekat Pakem sana. Bayangkan tiap hari bagaimana ongkos bolak-baliknya. Karena itu harus dipikirkan, bukan bikin sekolah, memastikan tiap anak bisa bersekolah sehingga dia dapat, dan itu artinya ongkos tambahan dari negara, tapi itu harus dikeluarkan. Kenapa? Karena negara harus melindungi 4 kelompok itu. Jadi Mas Diki, nomor 1 adalah komitmen dari pemimpin. Kalau dari komitmen dari pemimpin ada, pasti turunannya, programnya ada, anggarannya ada, personalnya ada, eksekusinya terjadi. Tapi kalau dari pemimpin tidak ada, maka tidak mungkin ada kejadian itu. Jadi Mas Diki, itu hal yang krusial. Lalu saya ingin sampaikan sedikit soal kualitas ini. Ini kualitas sekolah-sekolah yang inklusif bervariasi sekali. Ada sekolah inklusif yang benar-benar menyediakan sumber daya cukup. Sumber daya cukup itu apa artinya apa? Gurunya pasti harus sudah ada guru tambahan. Kalau di kelas inklusi, maka anak-anak yang perlu perhatian khusus tidak bisa mengandalkan guru satu yang mengelola satu kelas. Dia pasti perlu guru pendamping untuk anak yang punya kebutuhan khusus. Dan itu artinya anggaran tambahan, orang tambahan, komitmen tambahan. Karena itu saya melihat untuk pendidikan jangan kita kompromi soal anggaran. Jangan dipotong untuk pendidikan. Pendidikan itu mahal, tapi ketertinggalan itu lebih mahal. Jadi kita harus alokasikan cukup, tidak ada pilihan, karena pendidikan adalah investasi. Dan ketika seorang anak, baik itu anak yang memiliki disabilitas atau tidak, dapat kesempatan, maka dia punya masa depan yang lebih baik. Gitu ya Bung Diki ya. Oke. Sebelah kiri ibu-ibu boleh ya. Silakan. Udah ada pertanyaannya kan? Silakan. Sorry Mbak. Di luar Ramadan juga namanya kajian politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Anies dan Ustadz yang kami hormati, perkenalkan saya Dila dari Bantul. Di sini saya mencoba netral ya Pak, karena
saya merasa banget kalau ekonomi dan segala hal ini tuh sangat membebani kehidupan di zaman sekarang. Sebenarnya kalau kita flashback 10 tahun yang lalu atau kembali ke 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu kehidupan tuh memang baik-baik, sangat baik. Dari perluasan tol, semua ketika saya mudik perjalanan jadi lebih enak kayak gitu. Tapi kenapa setelah pemilu kemarin, setelah hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tapi bahasa Jawanya jor-joran, sembako, apapun itu yang dipromosikan untuk memenangkan yang seharusnya tidak boleh diizinkan, yang seharusnya tidak diizinkan, dan dipilih oleh rakyat, dan kita nggak tahu itu kebenarannya benar atau tidak. Karena sebelumnya saya senang ya, karena sebelumnya itu memang sangat bagus, tapi semakin kesini semakin sangat menurun. Jadi saya sangat kecewa gitu sama pemerintahan sekarang tuh, berita semua sangat buruk, dan saya melihat lagi ke depan itu kok banyak sekali yang sudah AI apa itu AI ya. Dan saya pribadi juga melihat di TikTok wakil presiden kita itu juga sudah mempromosikan ke sekolah-sekolah untuk merawat diri, kecantikan kayak gitu. Kenapa enggak akhlaknya, imannya yang diperkuat kayak gitu? Kayak saya itu kayak ngerasa sedih banget. Kenapa ya kok jadi menurun kayak gini gitu? Kenapa ya kita itu kayak, kenapa duniawi terus gitu sekarang itu? Kenapa enggak malah agamanya kita, ekonominya kita, semua yang dari bawah itu kita angkat gitu loh Pak, sama-sama gitu. Ya saya sebenarnya dari keluarga yang mampu, orang tua saya nggak kesusahan, tapi saya melihat di bawah itu banyak yang ngemis, banyak yang minta-minta, itu kayak rasanya ya Allah sakit sekali gitu Pak. Ya Pak, minta tolong untuk dibukakan mata kita semua untuk kalau agama itu nomor 1, dan kalau bisa sholat dan ngaji itu nomor 1 gitu Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Ya lain kali kalau milih yang bener. Iya. Kalau menyesal ya sudah menyesal lah gitu. Iya. Nggak milih katanya. Oh nggak milih. Nah ini kelihatannya lebih mantap kalau Ustaz Jazir yang ngomong kan ya. Sebetulnya konsep kesejahteraan rakyat itu berawal dari kesadaran pengelolaan sumber daya itu dengan konsep wakaf yang produktif. Itu tercantum di konstitusi pada pasal 33 ayat 1. Bumi, air, dan kekayaan yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di Indonesia ini setelah merdeka, dalam konsep para pendiri negara ini milik rakyat. Oleh karena itu rakyat mewakafkan kepada negara sebagai nazir, mengelola sumber kekayaan alam itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah sekarang mesti kita audit, tambang timah kita ini terbesar di dunia. Sekarang sebagian besar untuk rakyat atau tidak? Timah yang ada di Bangka Belitung saja dikorupsi lebih kurang nilainya 300 triliun. APBD Provinsi Bangka Belitung itu 1 tahun cuma 1,3 triliun.
yang dikorupsi 300 triliun. Jadi bisa untuk APBD 100 tahun lebih tanpa pajak, bisa hidup orang di Bangka Belitung kalau konsepnya benar, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apakah wakil kita mengaudit sekarang ini? Mestinya DPR mengaudit timah di Konawe itu berapa satu tahun yang ditambang, berapa besar untuk kemakmuran rakyat. Kalau yang untuk rakyat kurang dari 50%, presidennya harus diturunkan karena melanggar konstitusi. Konstitusinya menyebut sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, demikian juga cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Maka dulu Mr. Kasman Singodimedjo ketika menjadi ketua DPR, ketua parlemen pertama di Indonesia, dialah yang langsung menggagas nasionalisasi aset-aset produksi. Yang pertama dulu listrik itu dikuasai swasta. Perusahaannya dulu namanya Anim. Jadi kalau orang nyebut itu lampu Anim, Caga Anim gitu ya. Anim itu perusahaan pengelola listrik swasta. Singkatannya Anim itu Algemene Nederlands Indie Electric Maskapai. Maka Amin itu diambil alih, Anim itu oleh negara, diganti menjadi PLN, perusahaan listrik negara. Nah sekarang menjadi PT PLN, terbuka, sahamnya dikuasai oleh dunia, tidak hanya oleh Indonesia. Ini melanggar konstitusi. Sehingga sekarang karena investor PLN itu mau untung, maka tarif dasar listrik naik terus. Ya, karena keuntungannya dituntut terus. Kalau ini milik negara, tidak mengejar keuntungan, tetapi bagaimana listrik itu menerangi seluruh rakyat. Ini gagasan Mr. Kasman dengan nasionalisasi. Diikuti yang kedua oleh transportasi umum. Dulu kereta api itu milik swasta, namanya NIS, Nederlands Indie Spoorwegen Maskapai. Diambil alih oleh negara, diganti dengan PNKA, Perusahaan Nasional Kereta Api. Kemudian menjadi PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Sekarang menjadi PT KAI. Sehingga Anda sekarang naik kereta api ekonomi, Anda harus ikut membayar hutang kereta api cepat WOS. Ini kan kurang ajar pemerintah ini. Karena konsepnya badan usaha ini tidak lagi milik negara, padahal pasal 33 ayat 2 jelas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sekarang dikuasai oleh negara asing. Maka dari produksi kita, dari sumber alam kita tidak bisa memenuhi pasal berikutnya, termasuk pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi mestinya pendidikan itu tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab keluarga. Sehingga semua pendidikan itu dibiayai oleh negara. Dari mana uangnya? Dari kekayaan alam tadi yang diserahkan kepada negara. Tetapi karena pengelola negara ini tidak paham konstitusi, mereka kemudian hanya bekerja jadi buruh-buruh politik. Apalagi 10 tahun terakhir ini, akhirnya kekayaan alam kita memperkaya Cina, negeri Cina, ya. Tapi rakyat kita sendiri
hidup susah. Karena kita telah salah memilih Mulyono. Apa ya masih perlu ditambahi? Sudah lengkap ini, Pak. Saya nggak nambahin, neruskan saja. Jadi ini ya Pak Ustadz Jazir, badan usaha milik negara. Dia bekerja memang sebagai korporasi, tapi tujuannya untuk melakukan pembangunan. Tangannya negara itu dua, satu birokrasi, yang satunya lagi korporasi. Nah, kekeliruannya yang berada di korporasi merasanya ini seperti korporasi lain, tujuannya mencari untung. Kalau korporasi milik negara tujuannya mencari manfaat, bukan mencari untung. Beda ya, manfaat. Kalau manfaat, saya beri contoh nih, transportasi umum, dia dibuat dalam bentuk korporasi, bentuknya PT, tapi tidak ditugasi untuk mencari untung, tapi ditugasi untuk memberi manfaat, sehingga dia tidak dituntut untuk mendapatkan keuntungan, tapi dia dituntut untuk apa? Rakyat naik kendaraan umum, mengurangi kemacetan di jalan raya, mengurangi polusi udara, meningkatkan produktivitas. Kalau dihitung pakai uang, nah ini keluar uangnya banyak, tapi manfaat yang diterima oleh rakyat lebih banyak. Nah, ini terjadi seperti disampaikan Ustaz Jazir, satu, tidak lihat konstitusi, dua, terlalu terpengaruh dengan pandangan yang namanya PT harus dapat untung. Tidak. Kalau milik negara, dan prinsip negara tidak boleh berdagang dengan rakyat, negara memberikan manfaat bagi rakyat, tidak berdagang dengan rakyat. Lah, hari ini justru negara bikin PT untuk berdagang dengan rakyat. Loh, negara kok dagang sama rakyat? Ya karena negara cari untung, beli Pertamax dapat Pertalite. Pilih Prabowo dapatnya Jokowi. Iya, gitu. Wah. Jadi ini pertanyaan tadi apa ya kemudian tadi itu ya? Kan tadi itu siapa sih, Dila ya, Dila. Kan saya sudah punya harapan tinggi, ternyata kenyataan seperti ini. Nah, ini bagian dari pelajaran. Besok-besok kalau mau milih, supaya dibandingkan. Tidak ada calon yang sempurna, tidak ada. Tapi yang ada adalah calon mana yang lebih cocok, yang lebih sesuai, yang bisa dianggap lebih baik. Sempurna tidak akan ketemu. Jadi kan kalau membandingkan kesempurnaan tidak ketemu. Tapi kalau dibandingkan, namanya pemilih rasional. Rasional itu artinya apa? Memilih dengan membandingkan. Rasional itu akar katanya rasio. Rasio itu artinya nih, rasionya 5:3. Ini rasionya. Bawahnya 5, atasnya 3. Itu rasio, perbandingan. Nah, orang yang rasional, orang yang memilih dengan lah kemarin itu banyak yang milih gak membandingkan. Oh, ada anteran. Wah, alhamdulillah. Ada anteran. Lalu ada yang diancam, macam-macam lah. Itu di MK ditunjukkan kemarin, tunjukkan di MK. Tapi ya sudah jadi keputusan ya sekarang. Nah, ini PR buat kita sekarang. Besok-besok
kita harus menentukan, jangan sampai mau dipengaruhi untuk yang jangka pendek, karena ongkosnya selama bisa lebih. Jadi ongkosnya mahal. Ini pelajaran penting. Nah, kemudian yang kedua tadi soal kok yang diurusi hanya duniawi saja. Ini penting. Pemimpin harus memberikan pedoman bahwa negeri ini visinya apa, misinya dikatakan terus menerus. Dan ini dikatakan ini, negeri ini bukan hanya sekedar untuk membangun raganya, tapi membangun jiwanya. Mulainya dari jiwa dan raga. Ini terus menerus diingatkan, kalau tidak bisa. Begitu ya, meneruskan aja. Makasih. Oke. Ya, salah satu sebab itu pengurus masjid melarang bicara politik. Maka hendaknya masjid-masjid itu menjadi pusat pendidikan politik. Ya, jadi kalau ada yang melarang bicara politik di masjid itu mesti raja. Itu misalnya Raja Jawa dulu yang bodoh itu. Sekarang namanya Raja Juli Antoni. Ya, terima kasih. Oke, sekarang yang lansia ya. Tadi cowok, cewek udah, sekarang lansia. Pak, tenang Pak. Saya jadi takut. Singkat aja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Purbalingga Ngapak. Iya, ini yang saya hormati Pak Anies dan Ustadz Jair yang saya hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami menyampaikan yang pertama, saya selalu bersama kegiatannya Pak Anies, Jarnas tingkat kabupaten. Kemudian saya juga mengikuti jejak Pak Ustadz Jahir, itu bersih-bersih masjid. Saya punya anggota 170 di Purbalingga. Dan insya Allah besok juga bersama-sama dengan komunitas Joko Karyan ikut ke Bali insya Allah. Yang selanjutnya, ini yang saya pertanyakan, apa betul Abah Anies itu sekarang tidak membuat partai tapi membuat ormas gerakan rakyat? Seandainya membuat ormas gerakan rakyat, saya selalu di depan insya Allah di Purbalingga. Jangan sampai Indonesia itu seperti sekarang yang dialami. Sekarang yang memimpin Indonesia itu Ahmad Albar. Apa? Dunia panggung sandiwara. Kemudian yang kedua itu seniman. Seniman Purbalingga juga Ngapak. Apa itu? Tani itu si Sukatani. Bayar-bayar lah itu. Jangan sampai kepemimpinan yang ke depan, insya Allah Anies presiden, amin. Anies presiden, amin. Itu yang selalu saya doakan dan saya dengungkan di Purbalingga. Kemudian seandainya bikin ormas gerakan rakyat, itu tujuannya itu untuk apa dulu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak ini Mas, kalau Anies presiden amin, kan minnya udah nggak ada. Loh, kira-kira diganti apa gitu loh? Kabul gitu. Silakan Hasan. Memang dulu pas masa pilpres itu Ustaz Jazir, banyak yang ketika doa nggak mau keluar kata amin, nggak mau keluar kata amin. Jadi ya ini pelajaran, tapi mudah-mudahan besok kedepannya amin kita insya Allah ada jalannya ya. Pak Iskandar, matur nuwun Pak Iskandar. Kapan dari Purbalingga ke sini? Banjarnegara Purbalingga ya?
Purbalingga. Masya Allah. Mudah-mudahan operasinya lancar. Ini Pak Iskandar, begini, itu memang banyak teman-teman yang dulu bekerja sebagai relawan tahun 2023 bulan November mereka bersepakat untuk membuat semacam federasi, disebut namanya Gerakan Rakyat. Itu sudah bulan November tahun 2023. Nah, dalam perjalanannya teman-teman itu memutuskan untuk merawat dengan cara ada membuat ormas, dan itu biar jalan saja. Jadi kalau panjenengan mau aktif, baik-baik saja aktif di situ, karena bagian dari dulu gerakan relawan. Tapi yang penting bagi kita semua di sini adalah bagaimana kita ke depan itu merawat agar selingkungan kita itu memiliki pilihan yang rasional, tahan imbalan, tahan tekanan, karena itu tidak akan hilang dalam waktu yang singkat. Itu masih akan dipraktekkan dalam beberapa waktu ke depan. Jadi harus kita jaga sama-sama. Saya yakin yang di sini itu tahan imbalan, tahan tekanan. Kalau enggak berada di sini nih. Ini yang tahan-tahan itu. Dan saya selalu sampaikan bersyukur. Kalau saya melihatnya, ini bersyukur kemarin angka 40 juta. 40 juta itu orang yang tahan imbalan, tahan tekanan. Mudah-mudahan besok ke depan angka itu siapapun calonnya, jumlah orang yang tahan imbalan, jumlah orang yang tahan tekanan lebih banyak di Republik ini. Siapapun calonnya nanti. Insyaallah. Tapi dengan cara begitu kita akan bisa mendapatkan pilihan yang baik. Gitu ya Pak Iskandar. Ini pasukan wani getih wedi ngelih. Pokoknya getih semua, tapi kalau ngelih nanti dulu ya, pokoknya madang sih. Ya, oke. Belakang ya, boleh ya. Saya tak pulang aja nih. Paling depan ya. Baik, sebelumnya terima kasih Ustadz Zazir, Abah, dan Mas Faiz. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Haidar Ahmad Rantisi, salah satu santri dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Kahfi Bogor. Di sini saya mewakili teman-teman, ada titipan salam dari teman-teman mahasiswa UPN dan teman-teman santri di Bogor. Langsung ke pertanyaannya. Jadi mungkin saya setuju dan sepakat dengan salah satu statement yang sempat Pak Anies sampaikan, yaitu bahwa pendidikan merupakan eskalator sosial ekonomi. Oke. Dari situ yang menjadi masalah adalah ketika pendidikan dan kemiskinan di Indonesia justru sudah dipelihara oleh pemerintah ataupun kelompok tertentu untuk kepentingan masing-masing. Kita ambil contoh yang paling dekat kemarin, ketika ada buzzer yang mendukung revisi Undang-Undang TNI, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya apa yang mereka dukung. Dan kita sebagai masyarakat yang sadar akan hal itu, bagaimana meresponnya ketika pendidikan dan kemiskinan justru dipelihara oleh pemerintah. Lantas bagaimana di bulan Agustus besok ketika Indonesia 80 tahun merdeka, dan bagaimana 2045 besok ketika harapannya Indonesia emas, tapi pemerintah malah membatasi kami untuk berpendidikan dan kemiskinan struktural. Baik, terima kasih banyak. Haidar. Terima kasih ya, Haidar. Habis ini anak sekolah boleh ya? Tadi mahasiswa udah, anak sekolah deh nih. Sekalian satu, yang SMA, SMP boleh. Yang masih SMA, cewek. Oke, belakang ya. Kelas berapa nak? Kelas 11. Kelas 11 sih kelas piro? Oke, wong lawas aku. Oh iya, tolong mbak. Kelas 11, namanya siapa? Kelas 11. Selamat malam Mbak Anies dan Ustadz Zazir. Saya ingin bertanya, nama saya Chelsea dari SMK Negeri 6 Surakarta. Chelsea,
Saya ingin bertanya tentang yang dialog Pak Anies tadi di awal itu tentang kepercayaan rakyat kepada pemerintah, karena kan ini bisa disebut dengan trust issue ya Pak. Kami sebagai rakyat tuh hilang rasa percayanya kepada pemerintahan gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan rasa percaya rakyat pada pemerintah? Apakah dengan mengganti semua orang di pemerintahan? Oh ya, sekali lagi salam ya Pak buat Ismail. Terima kasih Pak Anies. Ya, Haidar, tadi pertanyaan soal ini pendidikan ini seakan-akan melanggengkan kemiskinan, tidak dapat kesempatan yang luas, dan kemudian dampaknya jadi panjang. Ya memang itu salah satu masalahnya. Kenapa? Sedikit sekali pemimpin politik yang mau memperhatikan soal pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu tidak bisa ditunjukkan hasilnya pemilu besok. Pemilu besok itu belum kelihatan. Anak sekarang gini, anak dapat sekolah SD, SMP, SMA, baru tuh 15 tahun, 20 tahun kemudian baru kelihatan. Diberi gizi yang sehat pada saat ibu hamil, zat besinya cukup, nutrisinya cukup, sehingga lanjut refleks ini, maaf Mas. Gizinya cukup jangan pakai asam yang keliru gitu. Nah, itu bagian dari prosesnya jangka panjang. Nah, kebanyakan dari kita yang berada di wilayah politik itu maunya mengerjakan yang sebelum pemilu bisa difoto, bisa ditunjukkan. Lah pendidikan tidak bisa. Apa efeknya dari situ? Satu, masuk SD sekitar 5,6 juta anak, lulus SMA kira-kira 3,7, 3,8. Oke, berarti itu ada sekitar 1,8 juta yang hilang di jalan perangkatan. Kalikan 10 tahun 18 juta. 18 juta itu yang bekerjanya sektor non formal, informal. Karena tanpa SMA mau cari pekerjaan saja sulit tanpa SMA. Jadi kalau ini tidak dibereskan, piramid ini diluruskan nih piramidnya, jumlah bangku SD harus sama dengan bangku SMP, sama dengan bangku SMA. Kalau itu sama, maka setiap anak dapat kesempatan. Kalau setiap anak dapat kesempatan, insya Allah mereka akan punya masa depan yang lebih baik. Nah, ini belum dibereskan. Ini PR besar, serius, ini PR besar. Nah, harusnya ini jadi prioritas, apalagi yang mengurusi ini itu di kabupaten dan provinsi. Kalau pemerintah pusat itu perguruan tinggi, ini problemnya di situ. Tapi cek berapa banyak bupati wali kota yang peduli pada soal pendidikan. Sedikit. Dan ini yang harus kita dorong. Jadi kalau ini jadi kebijakan nasional, tinggal ditagihin aja, setiap kasih rapotnya aja, berapa jumlah bangku SD, berapa jumlah bangku SMP, berapa bangku SMA, yang jumlahnya selisihnya jauh diberi sanksi, yang sudah tepat diberi reward, maka bergerak itu. Tapi selama itu tidak diperhatikan, kita akan selalu ketinggalan. Apa yang terjadi pada Vietnam kemarin karena mereka fokus pendidikan, apa yang terjadi pada Korea kemarin karena mereka fokus pendidikan, apa yang terjadi pada Singapura fokus pendidikan. Semua memandang pendidikan sebagai investasi, serius sekali. Dan akibatnya pengentasan kemiskinan pun terjadi, tidak dirawat dengan cara ketimpangan. Saya termasuk yang merasa gemes soal ini, ingin segera ada keseriusan, karena setiap tahun kita kehilangan anak-anak kita di jalan. Dan semakin kita kehilangan, semakin kita
punya PR di masa yang akan datang. Kenapa? Karena yang disebut sebagai bonus demografi itu jumlahnya besar tapi kompetensinya kecil, akhirnya jadi beban. Jadi Bung Haidar, ini PR yang menurut hemat kami itu penting sekali untuk jadi perhatian. Karena itu saya selalu mengulang-ulang yang Anda bilang tadi, pendidikan sebagai eskalator sosial ekonomi, gitu ya. Chelsea. Oh. Yang lebih penting, pendidikan itu ada pada pendidikan karakter. Kita bisa belajar bagaimana Kartini di masa penjajahan. Umur 12 tahun. Satu hari Kartini keluar dari tempat dia dipingit di rumah bapaknya yang bupati. Dia melihat ada 2 gunduk rumput yang berjalan. Ketika didekati, ternyata ada seorang anak berumur 6 tahun memikul rumput. Di celana kolornya yang tanpa baju ada sabit dan tangan kirinya menggandeng adiknya yang berumur 4 tahun. Ditanya oleh Kartini, untuk apa rumput itu? Doro, rumput ini akan saya jual kepada juragan kuda. Nanti saya dapat 50 sen. Saya belikan kue sagu untuk sarapan pagi saya dan adik saya. Nah, di mana ibu bapakmu? Bapakku sudah mati. Ibuku bekerja sebagai tukang cuci di juragan Cina. Kami hanya makan nasi sekali siang hari ketika ibuku pulang membawa upah dari mencuci. Kartini langsung lari ke rumah menangis. Kemudian dia menulis surat kepada Stella, sahabatnya yang ada di negeri Belanda dalam bahasa Belanda yang bagus. Dan oleh Stella kemudian dimasukkan ke koran-koran di Belanda dan akhirnya juga masuk ke koran-koran di Hindia Belanda. Apa surat Kartini? Stella, baru saja aku melihat di negeriku seorang anak 6 tahun harus mengganjal perutnya dengan kue sagu seharga 50 sen, itu pun didapatnya dengan bekerja sambil momong adiknya. Sementara juragan-juragan yang menguasai tanah yang makmur subur dengan perut besar dan kekayaan mereka ongkang-ongkang, anak-anak di negeriku hidup menderita. Tidak lagi rasanya nasi dapat tertelan di tenggorokanku, Stella. Terngiang-ngiang di kepalaku, berjuanglah Kartini, berjuanglah untuk bangsamu. Itu Kartini umur 12 tahun, sudah memikirkan nasib rakyat. Padahal dia sekolahnya sampai lulus sekolah rendah. Sekarang anak-anak kita ini kira-kira umur 12 tahun mikir apa? Kartini 12 tahun sudah memikirkan rakyatnya. Memikirkan tidak pantas rakyat Indonesia ini miskin di negerinya yang kaya, sementara orang asing kaya raya. Muhammad Hatta dan kawan-kawan mendirikan Indische Vereniging di Amsterdam. Mereka sudah membuat bulletin namanya Indonesia Merdeka. Bung Hatta menulis di tahun 1921, untuk apa kita merdeka? Kita merdeka karena ingin bumi putra tidak ada yang hidup sengsara di tanah airnya yang kaya raya. Tidak ada lagi si Kromo, si Marhen yang hidup susah di negerinya yang kaya raya.
sementara orang asing ungkang-ungkang hidup mewah dengan kekayaan tanah airnya. Maka hanya dengan merdeka pribumi, Bumi Putra akan memimpin bangsanya. Itu tulisan Bung Hatta umur 16 tahun. Di Indische Vereniging ketuanya baru 19 tahun, namanya Datuk Nasir Pamuncak. Bendaharanya umur 18 tahun, namanya Ahmad Subarjo. Jadi saya senang itu ada adik kita dari SMA di Surakarta yang hadir. Jadi mestinya gerakan Indonesia ini dimulai dari sekolah-sekolah. Jadi anak-anak SMP SMA sudah harus memikirkan bangsanya, menurunkan penguasa yang bodoh dan dolim. Dimulai dari para pelajar, bukan mahasiswa. Para pelajar harus punya keterpanggilan menyelamatkan rakyatnya. Tidak lagi nunggu mahasiswa. Ya, ketika perang mempertahankan kemerdekaan pun anak-anak kelas SMP sudah mendirikan TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Tentara Republik Indonesia Pelajar itu anggotanya anak-anak 16 tahun yang mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan. Jadi di sekolah itu harus ditanamkan kecintaan kepada tanah air dan peka terhadap nasib rakyat. Jadi kalau ada penguasa yang bodoh, sekalipun anak-anak belum punya hak memilih, punya hak menurunkan penguasa yang zalim. Terima kasih. Siap menurunkan. Ya, gini. Chelsea, insya Allah nanti salamnya disampaikan, ya. Bagaimana mengembalikan kepercayaan? Nah, ini tanggung jawab dari yang dipercayai. Tadi saya sampaikan, yang dijanjikan harus dilaksanakan. Nah, kalau mau dipercaya begitu, yang dijanjikan harus lah. Apalagi sekarang ini eranya era digital, semua ada rekamannya. Semua ada rekamannya. Jadi dulu janji apa itu bukan memori orang banyak, tapi ada digitalnya. Karena itulah cara kita membalik percayaan adalah laksanakan janji, laksanakan janji, laksanakan janji. Karena itu yang nanti akan mengembalikan kepercayaan. Dan ini adalah apa ya, PR terbesar kita sekarang. Ini betul-betul PR terbesar kita, bukan saja di tingkat nasional tapi juga di tingkat daerah. Nah, saya meneruskan sedikit tentang anak-anak muda. Anak-anak muda ini kesempatan, karena anak-anak muda punya kelonggaran. Beban himpitan ekonomi umumnya belum merasakan, beban politik umumnya belum merasakan. Punya idealisme, punya keberanian, manfaatkan ini untuk ikut menagih janji. Dan titip, anak muda harus berpikir kritis, harus mau bertanya yang tidak ditanyakan, harus mau mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa dimunculkan. Dan kekritisan inilah yang akan menjaga kewarasan bernegara. Karena kalau kita memiliki kemampuan berpikir kritis, teman-teman sekalian, segala macam propaganda yang tidak masuk akal itu akan bisa ditangkis. Tamengnya menghadapi hoax adalah kemampuan berpikir kritis. Kalau tidak punya kemampuan berpikir kritis, hoax itu langsung masuk. Tapi kalau punya berpikir kritis, dia akan bisa jadi tameng, akan jadi perisai. Dan berpikir kritis itu akan bisa membuat kita selalu muncul dengan pertanyaan untuk perubahan,
pertanyaan untuk kemajuan. Tapi kalau tidak berpikir kritis, semua diterima. Dan kalau semua diterima, tidak ada tuntutan, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Itu sebabnya berpikir kritis itu penting sekali. Nah, di umat seringkali yang lemah ini pada berpikir kritis sangat minim. Kita seringkali lebih banyak mengingat-ingat, lebih banyak mengimitasi daripada mengkritisi. Kenapa? Karena kalau mengajarkan berpikir kritis, otomatis gurunya harus menghadapi pertanyaan kritis. Otomatis mengajari orang anak-anak berpikir kritis, beban menjadi lebih besar. Tapi dengan cara seperti itu, maka muncul, coba cerita tadi, kalau kisah tadi, Kartini tidak punya kemampuan berpikir kritis, dia tidak memandang ini sebagai masalah. Anak yang miskin itu dianggap kenyataan, bukan dianggap sebagai masalah. Begitu dianggap sebagai masalah, dia muncul pertanyaan, kenapa bisa begini? Apa yang harus dikerjakan? Bagaimana mengkoreksinya? Itu semua bermula dari berpikir kritis. Ya, ini yang harus kita tumbuhkan sama-sama. Di dalam proses demokratik, kita butuh orang berpikir kritis. Kalau tidak berpikir kritis, apa saja diterima, apa saja dianggap sebagai kenyataan, tidak dianggap sebagai masalah. Gitu, Mas Faiz. Ya, dan ketika berpikir kritis, siap-siap banyak musuhnya, Mas Andis ya. Siap-siap begitu ya? Lebih banyak sahabatnya. Oh, Musuhnya hanyalah penguasa yang rakus. mantap sekali. Nah, kalau kita terbiasa berpikir kritis dan terbiasa berdialog, maka tidak akan takut menghadapi dialog dimanapun juga. Okay? Kalau ada pemimpin tidak mau dialog, artinya apa? Iya, kalau gini, makanya teman-teman sekalian, kalau membuat kebijakan yang mendasarkan pada akal sehat, mendasarkan pada data, mendasarkan kepada ilmu pengetahuan, maka kebijakan itu berani dipaparkan untuk diperdebatkan. Ya. Tapi kalau membuat kebijakan tidak berdasarkan akal sehat, tidak menggunakan data, tidak menggunakan ilmu, maka dia pasti tidak mau dialog. Pasti tidak mau dialog. Nah, pasti begini, diputuskan diam-diam, tidak ada dialog publik, tidak ada perdebatan. Kalau itu terjadi, artinya ada yang disembunyikan. Ya, yang contoh paling sederhana saya sering katakan, kenapa IKN itu bermasalah? Karena tidak diputuskan melalui proses tadi, dialog terbuka, diskusi, dan dari situ kalau jadi keputusan maka enak. Tapi kalau tidak, ini sudah diputuskan dulu, baru debat, baru diskusi, ya repot. Jangan diulangi lagi ini. Hah? Itu namanya pecas ndai. Ya, saya jadi ingat Mas Anies, kata Nabi, kalau dosa itu apa sih? Dosa itu adalah ketika sesuatu disembunyikan, disembunyikan dan orang lain tidak ingin kita boleh tahu gitu ya, Mas Anies. Nah, karena itulah jawaban terhadap proses demokrasi satu kata, transparansi. Oke. Begitu ada transparansi, maka semua akan bisa diketahui, semua akan bisa diperiksa. Semua kan, tapi kalau tidak ada transparansi, tapi mau transparan kalau benar, betul tidak? Iya, karena itu transparan. Jadi saya sering sampaikan dulu, kalau dikritik dapat komentar, jangan kemudian a priori dan marah. Dikritik jangan marah. Dulu saya bertugas di Jakarta, itu panennya segala macam itu. Dari mulai yang kritik yang valid sampai pemutarbalikan fakta, itu kita rasakan semuanya. Apa yang terjadi? Tidak pernah kita melaporkan ke polisi, nggak pernah juga dicaci maki, dijawab, dijelaskan. Nih, Bung Faiz ngeritik saya tentang program, saya jawab, dikritik lagi, saya jawab, dikritik lagi, saya jawab, saya jelaskan. Apa yang terjadi? Semua yang mendengarkan mengalami proses pencerdasan. Betul tidak?
kritik dibalas, kritik dibalas. Ini namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ketika pemerintah dikritik, jangan dipandang ini, waduh saya dihabisi. Bukan, ini cara kita untuk menjelaskan kepada publik. Jelaskan lagi, tanggapi lagi, jelaskan lagi, dan semua yang menyaksikan akan menilai sebenarnya yang benar Faiz atau Anies. Nanti akan menilai dan lama-lama publik akan tahu. Tapi kalau saya proses penyusunannya tidak transparan, tidak menggunakan ilmu, tidak pakai data, tidak pakai akal sehat, berani nggak saya dialog? Nggak berani, nggak berani. Langsung begitu dikritik, lapor, proses. Nah ini teman-teman sekalian yang menjadi indikator. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintahan kita di seluruh jenjang mau terbuka pada kritik, mau menjawab kritik, dan mau berdialog dengan rakyat. Insya Allah. Teman-teman, saya tadi di Pasrai Panitia masih ada banyak penanya, tapi khusus anak muda untuk mahasiswa banyak sekali. Boleh Mas Anies Jazir, boleh ya? Tapi waktunya tinggal sedikit ya. Satu penanya saja, mohon izin mahasiswa belakang, pakai kacamata mahasiswa banyak sekali ya mahasiswa mana mahasiswa? Silakan cewek. Maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsa Nadifah, AMSA. Alhamdulillah ini saya bersama teman-teman adalah penerima LPDP dan kami AMSA Pak, AMSA ya. Kami sudah menyelesaikan studi kami di University of Melbourne, Australia. Di sini ada 4 orang dan kami semua jomblo. Di sini ada Mbak Ratri, beliau orang teknik dan juga pengusaha muda. Kemudian di sini ada Mbak Siva dan Antila, seorang guru yang memilih pulang ke Indonesia untuk mengajar bahasa Inggris ke anak-anak Indonesia, padahal mendapat tawaran untuk PhD di Melbourne. Kemudian saya sendiri, alhamdulillah baru menginisiasi yayasan. Nama yayasannya adalah Literasi Desa Tumbuh, bisa di follow di Instagram. Kenapa? Pertanyaan saya sebenarnya sederhana Pak, saya dan teman-teman. Ketika yang lainnya kabur aja dulu, kami memilih pulang aja dulu. Kemudian ternyata Indonesia segelap ini, gimana kami bisa menyalakan lentera di antara kami sendiri itu, bagaimana untuk lebih ke depannya kayak gitu Pak. Karena kenapa saya membuat yayasan ini, inisiasi awalnya adalah saya tidak bisa menyalahkan mereka yang memilih 58% Pak. Bagaimanapun itu ada, dan kenyataannya mereka membutuhkan secara ekonomi dan lain sebagainya. Dan benar yang Bapak sampaikan bahwa critical thinking itu masih belum banyak kita pelajari seperti itu. Makanya saya menginisiasi yayasan ini, dan adik-adik kami coba mulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk menanyakan kenapa bisa seperti ini, apa yang sedang viral, dan kita diskusikan bersama. Nah, tapi alhamdulillah sudah 1 tahun yayasannya berjalan. Jadi sudah mulai sejak saya masih di Melbourne. Tapi saat ini tuh kami masih sangat, alhamdulillah sudah sangat mantap Pak, makan tabungan sendiri karena sudah beberapa kali kami bersilaturahmi dengan pihak instansi pemerintah. Selama ini mereka masih mengencangkan ikat pinggang, sehingga kami sendiri pun secara pendanaan dan semuanya masih menggunakan jalur mandiri pribadinya kami sendiri Pak. Jadi gimana tabungan mulai menipis, dan juga saya mulai bertanya-tanya apakah ini jalan yang tepat, atau sebenarnya kalau misalnya harus ke Bali lagi atau kabur aja dulu tuh bagaimana, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kira kreativitas teman-teman ini bisa dilaksanakan di masjid, karena insya Allah masjid punya sumber daya, sumber dana, antara lain dari zakat maupun wakaf. Ya. Maka silakan apa yang akan dilakukan nanti bisa kita kerjasamakan. Ya, karena masjid-masjid kita harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Ya, ini menjadi tagline daripada Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian adalah masjid dengan tagline masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat, masjid tempat menyiapkan para pemimpin-pemimpin bangsa. Maka hari ini kita ngundang Pak Anies karena dia calon pemimpin. Ya, mbak-mbak yang datang juga datang calon pemimpin. Mari coba kita bangun rakyat itu melalui masjid. Tidak bisa melalui partai politik, karena partai politik sudah disandera oleh para oligarki. Ya, partai politik bukan memperjuangkan rakyat, tapi memperjuangkan kepentingan pemilik modal. Buktinya undang-undang yang dihasilkan oleh partai politik memihak pemilik modal, tidak memihak rakyat. Maka DPR telah menjadi Departemen Perwakilan Rakyat, tidak menjadi dewan lagi. Maka masjid yang harus menyuarakan suara rakyat, masjid harus membela rakyat. Maka mari kita program dari masjid kesejahteraan rakyat. Jadi konsep-konsep mbak-mbak ini ayo coba kita aplikasikan di masjid-masjid. Ya, ketika media sudah menjadi buzzer, tinggal mimbar-mimbar masjid yang merdeka. Ya. Jadi suara rakyat harus disuarakan dari masjid. Karena media sudah menjadi buzzer-buzzer kekuasaan, hanya sedikit media yang mau menyuarakan suara rakyat. Saya kira 800.000 lebih masjid di Indonesia ini yang harus menggemakan suara rakyat. Ya, maka kembalilah ke masjid, bangunlah rakyat dari masjid. Ketika wakil-wakil rakyat telah menjadi wakil-wakil para pengusaha, tidak mewakili rakyat lagi, sehingga hampir semua produk undang-undangnya memihak kepentingan pemilik modal, tidak memihak kepentingan rakyat. Para tokoh kita yang ada di partai politik seperti kata Bung Karno sudah menjadi buruh-buruh politik. Ya, maka politik dihidupkan dari masjid, politik yang bebas, ya, politik yang merdeka, politik yang berani. Karena di masjid itu syaratnya adalah walam yakhsha ilallah, tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Maka para khotib penakut jangan dikasih jadwal. Dan gini, ketika persoalan-persoalan ketimpangan, keadilan tidak lagi dibicarakan oleh kaum cendekiawan, tidak dibicarakan di kampus-kampus, tidak dibicarakan di forum-forum intelektual, maka yang menjadi penggerak di masjid harus membawa tema keadilan, tema ketimpangan, dan itu yang kita rasakan beberapa tahun terakhir ini. Ketika ada satu masa di mana perhatian kampus-kampus kepada ketimpangan, ketidakadilan itu sangat besar, maka di masjid para kiai, para ulama bisa fokus ke tema yang lain. Tapi ketika itu kosong, tidak muncul lagi, maka ini semua bermunculan mengangkat tema-tema itu karena ada kekosongan di situ. Nah, meneruskan disampaikan oleh Amsa tadi. Terima kasih sudah memilih untuk pulang.
memang tagar yang ada itu kabur aja dulu. Tagar yang Anda sebut tadi pulang aja dulu belum banyak. Saya ingin sampaikan buat Anda, terima kasih sudah memilih untuk pulang, dan memang lebih baik menyalakan cahaya daripada mengutuk kegelapan. Karena mengutuk kegelapan akan memuaskan yang mengutuk tapi tidak melakukan perubahan. Menyalakan cahaya sekecil apapun dia membawa perubahan. Jadi tadi sebelum mulai yayasan, dan alhamdulillah tadi Ustaz Zazir sudah menyampaikan, nah ini nanti bisa dikerjasamakan. Tapi juga saya ingin pesankan, jangan kita ketika melakukan sesuatu itu membayangkan dampaknya langsung besar. Pak Zazir mimpin Jauh Karya ini sudah berapa lama, Zazir? Dari tahun 99. Konsisten. Kalau dihitung waktu jadi sudah berapa tahun sekarang? 26 tahun. Membutuhkan ketekunan, ketelatenan supaya terus berkembang. Jadi AMSA, kalau AMSA sekarang buat yayasan, AMSA harus membayangkan bahwa ini adalah komitmen jangka panjang. Ini bukan komitmen jangka pendek, dan itu membutuhkan kesiapan diri dan lingkungan untuk fokus pada kegiatan tadi. Apalagi yang akan diurus banyak terkait dengan pendidikan, literasi di kawasan pedesaan, di kawasan rural. Itu penting, tapi memerlukan ketekunan, ketabahan yang besar. Kalau itu ada, insya Allah nanti dampaknya pasti akan besar. Dan kita menginginkan orang yang berpikir besar, think big, start small, act now. Berpikir besar, dimulai dengan yang kecil dan dikerjakan sekarang. Dengan begitu dampaknya akan bisa dirasakan. Tadi soal literasi kita butuh sekali. Bangsa Indonesia memiliki PR soal daya baca. Kalau minat baca, kita masih ada minat baca. Bangun langsung buka WA. Betul kan? Minatnya ada, tapi daya baca rendah. WA panjang aja skip. Buku agak tebal, takut, ngantuk. Nah, kita membutuhkan daya baca. Jadi kalau ada gerakan literasi meningkatkan daya baca, insya Allah kita akan memiliki generasi mumpuni di masa yang akan datang. Jadi buat AMSA, terima kasih sudah memilih untuk pulang. Tapi saya juga ingin beri catatan, ketika kita memiliki talenta-talenta hebat yang hari ini memilih bekerja di luar, jangan cepat-cepat dihakimi sebagai tidak nasionalis. Jangan. Saya sering katakan, mereka yang bekerja di dunia internasional adalah orang-orang yang membawa nama baik Indonesia di kancah global. Kita kekurangan lembaga-lembaga besar dunia, kekurangan orang Indonesia di situ. Lihat ke PBB, mana orang Indonesia di PBB? Kita lihat institusi pembangunan dunia, ada UNICEF, ada UNESCO, ada banyak sekali badan-badan itu. Isinya India, Jepang, Filipina, Tiongkok. Mana yang Indonesia? Kita membutuhkan orang-orang Indonesia di sana supaya orang Indonesia bisa mempengaruhi kebijakan di sana, supaya kita bisa mewarnai Indonesia di sana. Kita dulu pernah punya orang Indonesia menjadi rektor PBB, rektor Universitas PBB di Jepang, dan yang menjadi rektor ini tidak punya gelar S1, tapi dia dihormati dunia karena dia adalah seorang otodidak yang memiliki pemahaman ilmu sosial yang luar biasa, sampai mendapatkan banyak gelar doktor honoris causa dari kampus-kampus terkemuka. Itu terjadi kenapa? Karena mumpuni diakui. Nah, kita perlu lebih banyak orang-orang Indonesia ke situ. Jadi berangkatnya keluar Indonesia itu dipandang sebagai bawa nama Indonesia, sambil kita tahu sejauh-jauhnya mereka pergi dari Indonesia, pesawat terbang hanya bisa membawa badannya pergi, hati dan pikiran tidak akan pernah bisa meninggalkan Indonesia. Coba Anda tanya,
semua yang pada pernah itu justru di sana itu kalau nyanyi lagu Indonesia Raya di sini dengan nyanyi Indonesia Raya di sana yang pada pernah kuliah jauh ini, merindingnya beda nggak? Beda sekali, beda sekali. Kecintaan kita pada tanah air ini itu kecintaan yang terasa ketika kita jauh dari tanah ini. Semua yang pernah merasakan di pengasingan, mukim jauh, pasti merasakan itu. Nah, jadi pesan saya, kalau Anda sudah memilih pulang, maka all out di sini. Nanti kita akan punya orang-orang yang seperti Amsa ini, 2 kriteria, kompetensi kelas dunia dan memiliki pemahaman akar rumput yang baik. Biasanya yang punya kompetensi kelas dunia tidak paham akar rumput. Yang paham akar rumput biasanya tidak punya kompetensi kelas dunia. Nah, ini seperti Amsa ini akan bisa mendapat dua-duanya nih. Dan yang seperti ini yang kita butuhkan untuk Indonesia ke depan, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa segera kerjasama nih ya. Oke, sudah jam 11 Mas Anies, kita kasih statement. Pak Jazir mau memberikan statement singkat, kemudian disusul Pak Anies, setelah itu kita foto bersama. Oh ya, sebelumnya teman-teman ada pesan nih dari Panitia Jogokarian, ini ada penjualan burger Jogokarian di food truck di parkiran depan Indomaret dan 100% hasil penjualan untuk safari dakwah resik-resik masjid se-Jawa Bali. Yang sebelah sini ya, Indomaret sini ya, silahkan dibeli. Oh ya. Oh ini burger contohnya ini, oke. Ya. Silahkan ya, bisa dibeli teman-teman. Yang pengen mengganjal perut sahur dengan makan burger yang diolah oleh mobil dapur masjid, nanti hasilnya ini untuk membackup program bersih-bersih masjid Jawa Bali. Silahkan dinikmati ya. Kita bersihkan masjid kita sebagai awal membersihkan negeri kita. Bersih masjidnya, bersih negerinya. Ya, juga bagi yang mau memberikan donasi untuk operasional bersih-bersih Masjid Jawa Bali juga silahkan, itu ada kris di banner yang kita pasang, nanti digunakan untuk backup biaya operasional para relawan untuk bersih-bersih Masjid Jawa Bali. Statement terakhir saya, marilah kita cintai negara Indonesia ini dengan meluangkan waktu di Ramadan untuk mendoa agar Indonesia bahagia. Ya. Kita doakan negeri kita menjadi Indonesia yang bahagia. Allah turunkan pemimpin-pemimpin yang bisa membahagiakan rakyatnya. Pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Sehingga semua sumber daya yang ada digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Didik masyarakat berpolitik supaya tidak salah pilih presiden. Jadikanlah mimbar-mimbar masjid sebagai pusat pendidikan politik rakyat. Dari masjid, bangkitkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Anies, sebelum nanti kita foto bareng ya, Mas Anies bisa berdiri di sini. Ya. Silakan Mas Anies. Ya, ini kita ingin negeri ini berubah. Kita ingin nasib kita berubah. Tapi itu tidak bisa terjadi hanya dengan urun angan. Harus ditambahin T, turun tangan. Urun, angan, dan turun tangan. Hanya huruf T bedanya. Tapi beda sekali maknanya, betul tidak? Kita berdiskusi itu baik, memikirkan itu baik, tapi melaksanakan itu jauh lebih baik. Karena itu penting bagi kita semua untuk mengerjakan di wilayah kita masing-masing. Dan saya setuju sekali, kita harus menjadikan masjid-masjid ini sebagai pusat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pusat pendidikan politik,
bukan untuk kampanye politik praktis, tapi untuk memahamkan bagaimana bernegara dengan benar, bagaimana mengelola kebijakan dengan baik. Dan itu dibutuhkan, karena kita membutuhkan rakyat kita untuk bisa memahami proses pengambilan keputusan dengan benar, terlibat mendorong keputusan yang baik, mengkoreksi keputusan yang keliru. Dan di sini tempatnya, karena seluruhnya berkumpul secara rutin, bukan semata-mata politik tentang kekuasaan, tapi politik tentang kebijakan, politik tentang kebijaksanaan. Dan ini yang harus didorong sama-sama. Jadi saya bersyukur sekali bisa ikut menyaksikan dari dekat keterlibatan masyarakat di Masjid Jogokarian ini, terlibat langsung dalam dialog-dialog politik seperti ini, dan mudah-mudahan menjadi lebih luas. Dan senang menyaksikan banyak yang mau bekerja nyata, karena kalau kita tidak melakukannya sendiri, tidak mungkin terjadi perubahan itu, tidak mungkin perubahan itu terjadi. Kita harus terlibat langsung. Bagi yang ingin mengerjakan di tingkat lokal dengan kegiatan, bagi yang bisa mengawasi pemerintah, lakukan mengawasi pemerintah, bagi yang bisa ikut mengkoreksi, lakukan koreksi. Dengan seperti itu, maka negeri ini insya Allah bergerak ke arah yang lebih baik. Dan kita yakin semua proses yang kita jalani selama ini, Bapak Ibu sekalian, walaupun penuh dengan kekurangan, insya Allah hikmahnya banyak. Insya Allah hikmahnya banyak. Kita belum tahu apa yang akan terjadi besok. Walaupun kita mungkin kemarin merasa sudah bekerja keras, sudah luar biasa bekerja sana sini, kok ternyata hasilnya belum yang seperti kita harapkan. Cuman kita ini tipenya tipe Nabi Musa, bukan tipe Nabi Khidir. Kalau tipe Nabi Khidir itu sudah mengetahui hikmah sebelum kejadian. Kalau Nabi Musa harus kejadian dulu baru tahu hikmah. Kita ini harus kejadian dulu baru tahu hikmah. Sekarang kita jalani. Dan saya yakin kalau kita semua terlibat, maka nasib negeri ini akan lebih baik. Ini janji, betul tidak? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib sebuah kaum kecuali kita semua mengikhtiarkannya. Nah, kalau kita ikhtiarkan seperti ini dengan gerakan yang luar biasa, rasanya perubahan itu akan terjadi. Perlu waktu, ya. Perlu kesabaran, ya. Dan insya Allah proses ini malah menguji kepemimpinan. Siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten. Siapa yang terus berjuang bersama rakyat, siapa yang meninggalkan rakyat. Itu semua bagian dari rekam jejak yang nanti akan kita semua nilai di hari-hari ke depan. Jadi saya bersyukur sekali hari ini bisa bersama-sama di Masjid Jogokarian ini. Terima kasih kepada semua yang milih hadir, apalagi yang hadirnya dari jauh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ke sini. Insya Allah ini dicatat sebagai amal soleh Bapak Ibu sekalian. Insya Allah majelis ini majelis yang penuh keberkahan. Dan seperti dibilang tadi, kita doakan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.